Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hamdi dari kelas MSDM 18A2 Universitas Pelita Bangsa. Sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Nah, teman-teman, di organisasi apapun itu pasti ada yang namanya budaya. Mau di pemerintahan, di organisasi sosial, atau yang lainnya. Nah, budaya organisasi ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi di dalam sebuah kesuksesan organisasi itu. Mau maju, mundur, sukses atau tidak, hal-hal yang berkaitan dengan budaya organisasi adalah tidak lepas dari sikap orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi, semakin baik sikap-sikap orang yang ada di dalamnya, maka di sini akan melahirkan budaya yang baik. Nah, oleh sebab itu, penting sekali mempelajari budaya organisasi, karena teman-teman nanti ketika akan beraktivitas dimanapun, mau di perusahaan atau di lembaga sosial, pasti akan berhubungan dengan orang-orang ini. Di dalam budaya organisasi, kita juga akan banyak berhadapan juga dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki karakteristik yang sama seperti kita. Nah, inilah salah satu tantangan kita, bagaimana kemudian agar perbedaan karakter itu menjadi sesuatu yang menarik. Maka setiap individu yang ada di dalam organisasi itu harus sama-sama saling memahami. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi secara umum terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan pada perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Yang kelima, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja, baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan profil PT AHM atau Astra Honda Motor dan juga budaya organisasi pada PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. AHM didirikan pada tanggal 11 Juni tahun 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Sepeda motor kini bukan hanya menjadi sarana transportasi produktif bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Sepeda motor sudah menjadi bagian dari hobi dan gaya hidup, bahkan bisa mengantarkan pada prestasi tertentu yang membanggakan. AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan tadi ya tanggal 11 Juni tahun 1971 dengan awal nama PT-nya yaitu PT Federal Motor. Sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Kurang lebih kayak gini nih gambarnya nih motornya. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 1 tahun hanya 1.500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30.000 pada tahun dan terus berkembang sehingga saat ini sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu transportasi
andalan di Indonesia. Survei mengatakan memang peminat daripada motor Honda ini lebih banyak ya daripada motor-motor merek lainnya. Pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta produksi sepeda motor Honda. Seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada tahun 1996. Pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. 4 tahun kemudian, pabrik ketiga sepeda motor Honda dibangun di Cikarang, sehingga total kapasitas produksi meningkat menjadi 3 juta unit per tahun. Mungkin kita langsung saja membahas budaya organisasi pada perusahaan Astra Honda Motor atau AHM. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri besar otomotif, PT AHM memiliki budaya organisasi yang disebut dengan Astra Motor Base Core Values yang terdiri dari business awareness, excellent service, synergetic teamwork, dan juga trustworthiness. Business awareness artinya adalah menjiwai bisnis Astra Motor, yang artinya yaitu adalah para karyawan Astra Motor dituntut untuk menjiwai bisnis, totalitas, dan loyalitas terhadap pekerjaan dan perusahaan. Yang kedua yaitu excellent service, yang artinya memberikan pelayanan yang unggul. Jadi karyawan dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif kepada pelanggan atau konsumen. Yang ketiga yaitu synergetic teamwork, yang artinya membangun kerjasama yang sinergis, yaitu para karyawan dibina agar dapat menjalin kerjasama tim dan kebersamaan di antara para karyawan yang ada di lingkungan perusahaan agar dapat memberikan hasil kerja yang terbaik bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada trustworthiness, yang artinya menjadi pribadi yang terpercaya, yaitu karyawan dituntut agar dapat memiliki kejujuran dalam bekerja, menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam pekerjaan, serta dapat diandalkan ketika perusahaan mengalami masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi karena saya juga masih tahap belajar. Mudah-mudahan Anda suka dengan video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.